Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Fitriani, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Manak Khalil Khoton untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di semester 3 kali ini. Pada pelajaran Bahasa Arab 2 yang diampu oleh Ibu Nur Aini MA. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus sababi wa sababun nuzuli ba'da hadha tahqiqi yakunu qasiran ala amrayni. Di sini dijelaskan mengenai pengertian sabab nuzul. Sabab nuzul yang dimaksud adalah sebab turunnya Al-Quran. Wa sababun nuzuli ba'da hadha tahqiqi yakunu qasiran ala amrayni. Setelah dilakukan pengkajian, sebab turunnya Al-Quran atau sebab nuzulnya Al-Quran ini terbagi menjadi dua hal. Al-awalu an tahdisa hadisatun fayatanazzalul Qur'anul karimi bi sya'niha. Yang pertama, Quran ini turun mengenai terjadinya suatu peristiwa. Wadzalika kalladzi ruwiya 'an Ibnu Abbasin qala lamma nazalat wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Di sini dicontohkan dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, yaitu suruhan untuk memperingatkan kaum-kaum kerabat atau kaum terdekat. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta su'ida Sofa. Kemudian Nabi keluar menuju Bukit Sofa. Beliau naik ke atas Bukit Sofa. Fahtafa ya sobahahu. Kemudian beliau menyerukan, ya kaumku, wahai kaumku, fajtama'u ilaihi. Kemudian mereka berkumpul di sekitar Bukit Sofa di dekat Nabi. Faqala ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bi sifhi hadzal jibal akuntum musaddiqiyya. Bagaimana pendapat kalian jika aku mengatakan bahwasanya di balik gunung ini ada sebuah pasukan yang siap menyerang? Akankah kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Kata Nabi. Qalu ma jarabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah melihat engkau berbohong ya Rasul, kata mereka. Ola, kemudian Nabi berkata lagi, fa inni nadhiru lakum baina yaday adzabin syadidin. Aku peringatkan kepada kalian bahwasanya adab itu sangat pedih. Faqala Abu Lahab, kemudian Abu Lahab berkata, tabban laka innama jama'tana lihada. Celakalah kamu, kata Abu Lahab. Innama jama'tana lihada, apakah kamu hanya ingin mengumpulkan kita untuk hal demikian? Tsumma qoma fanazalat hadhihi surah tabbat yada abi lahab wa tab. Kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Lahab yang berbunyi tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka dia. Kemudian sebab yang kedua, ayus'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fayatanazzalul Qur'anu bi bayanil hukmi fihi. Al-Quran turun sebab Rasulullah ditanyai sesuatu hal. Kemudian dengan sebab itu Al-Quran turun untuk menetapkan hukumnya. Kalladzi kana min Khawlah binti Sa'labah indama dhahara minha zawjaha Aus bin Samit. Di dalam kitab ini dicontohkan seperti Khawlah bin Samit yang dikenai sumpah dihar oleh suaminya, yaitu Aus bin Samit. Saya ulangi, di sini dicontohkan ketika Khawlah binti Sa'labah yang dikenai sumpah dihar oleh suaminya yakni Aus bin Samit. Kemudian fadhahabat tashtaki min dzalik. Kemudian Khawlah ini pergi kepada Rasulullah untuk mengadukan hal ini. An Aisyah qalat, dari Aisyah beliau bercerita, tabarakalladzi wasi'a sam'ahu kulla syai'. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Inni la asma'u kalama
inni la asma'u kalamu Khawlah binti Sa'labah wa yakhfi alayya ba'duhu. Sesungguhnya aku mendengar perkataan Khawlah bin Sa'labah, walaupun aku hanya mendengarnya sebagian, tidak seluruhnya. Kata Sayyidah Aisyah, wahia tashtaki zawjiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahia tashtaki zawjaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khawlah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Wahia taqulu, Khawlah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akala syababi, suamiku telah menghabiskan masa mudaku. Wa nathartu laka batoni, dan aku telah berulang kali mengandung karenanya. Hatta idza kabura sinni, namun ketika aku sudah tua, wangkoto awaladi, dan aku tidak bisa mengandung lagi, dhuhara minni, suamiku menjatuhkan zihar kepadaku. Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan ini kepadamu. Qalat, kemudian Aisyah berkata lagi, fama barihat hatta nazala Jibril biha ulail ayah qad sami'allahu qawlan ladzi tujadiluka fi zawjiha wa huwa Aus bin Samit. Kemudian malaikat Jibril turun dengan membawa ayat qad sami'allahu qawlan ladzi tujadiluka fi zawjiha, yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 1. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang telah mengadu kepadamu, yakni Aus bin Samit. Namun wala ya'ni hadza ayal tamisal insanu likulli ayatin sababan. Namun tidak lantas seluruh manusia harus mencari sebab nuzulnya Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana lam yakun nuzulahu waqafan 'alal hawadisi wal waqa'i'i aw 'ala su'alin wal istifsari. Karena tidak semua ayat Al-Qur'an ini turun mengenai suatu peristiwa, disebabkan oleh suatu peristiwa, ataupun karena suatu pertanyaan. Bal kana al-Qur'ana yatanazzalul ibtida'an. Namun terkadang Al-Quran ini turun tanpa adanya sebab, seperti hanya untuk permulaan, bi'aqaidil iman, akidah iman, wa wajibatil Islam, kewajiban Islam, wa syara'i'illah ta'ala fi hayatil fardi wa hayatil jama'ah. Atau Quran turun mengenai syariat Allah dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Qala al-Jubiri, seperti yang dikatakan oleh Al-Jubiri, nazal al-Qur'anu ala qismaini. Al-Qur'an ini diturunkan karena dalam dua kategori. Al-Qur'an diturunkan dalam dua kategori. Qismun nazala ibtida'an, kategori yang pertama, Al-Qur'an ini diturunkan tanpa adanya sebab. Kemudian wa qismun nazala aqiba waqi'atin aw su'alin. Yang kedua, Al-Qur'an turun karena adanya sebab, baik itu sebab karena suatu peristiwa maupun sebab karena adanya suatu pertanyaan. Walila yu'rafu sababan nuzuli bima ya'ti huwa ma nazalal Qur'anu bi sya'nihi waqta wuqu'ihi kahadithati aw su'alin. Oleh karena itu, asbabun nuzul didefinisikan sebagai suatu perkara yang karena adanya perkara tersebut kemudian Al-Quran diturunkan, baik itu berupa kejadian atau peristiwa maupun berupa sebuah pertanyaan. Wa minal ifrati fi ilmi sababin nuzuli an natawassa'a fihi. Berlebihan jika kita memperluas pengertian asbabun nuzul ini dengan memasukkan berita-berita tentang umat-umat terdahulu dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Wa naj'ala minhuma huwa min qibalil akhbari anil ahwalil madiyah wal waqa'i'il ghabirah. Wa minal ifrati fi ilmi sababin nuzuli an natawassa'a fihi wa naj'ala minhuma huwa
min qabilil akhbari anil ahwalil madiyah wal waqa'i'il ghabirah. Di sini dijelaskan bahwa berlebihan jika kita memperluas pengertian asbabun nuzul dengan memasukkan berita-berita yang terjadi pada masa lalu tentang umat-umat terdahulu dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Qala al-Suyuti, seperti yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, walladzi yataharraru fi sababin nuzuli annahu ma nazalat al-ayah. Ayat tidak turun di saat terjadinya suatu sebab. Beliau mengatakan demikian karena akan hendak mengkritik apa yang telah dikatakan oleh Al-Wahidi dalam menafsirkan Quran Surah Al-Fil. Beliau menafsirkan Quran Surah Al-Fil ini, asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah kisah datangnya orang-orang Habasyah. Namun di sini dikatakan kisah ini sebenarnya sedikit pun tidak termasuk dalam asbabun nuzul, melainkan termasuk kategori berita peristiwa pada masa lalu, seperti halnya liyukhrija ma dzakarahul wahidi fi tafsiri fi suratil fil min anna sababaha qissatan qudumil habasyah fa inna dzalika laysa min asbabin nuzuli fi syai'. Qala As-Suyuti walladzi yataharraru fi sababin nuzuli annahu ma nazalat til al-ayah ayyama wuqu'ihi liyukhrija ma dzakarahul wahidi fi tafsiri fi suratil fil min anna sababaha qissatan qudumil habasyah. Di sini As-Suyuti mengatakan bahwasanya ayat tidak turun di saat terjadinya suatu sebab. Ia mengatakan demikian untuk mengkritik pendapat dari Al-Wahidi yang mengatakan bahwasanya Quran Surah Al-Fil ini turun dengan sebab datangnya kaum Habasyah atau datangnya orang-orang Habasyah. Sebenarnya kisah ini termasuk dalam kategori berita peristiwa pada masa lalu. Fa inna dzalika laysa min asbabin nuzuli fi syai', bal huwa min babil ikhbari 'anil waqi'il madiyah. Sebenarnya hal tersebut termasuk kejadian di masa lalu. Kadzakara qissati qaumin Nuh, seperti kisah-kisahnya terdahulu, yaitu seperti kisahnya kaum Nabi Nuh, Wa'ad, wa Samud, wa bina'il bait wa nahwu dzalik, seperti kisahnya Nabi Nuh, kemudian kisahnya kaum 'Ad, kemudian kisah kaum Samud, wa bina'il bait, dan kisah pembangunan Ka'bah, wa nahwu dzalika, dan kisah-kisah yang lainnya. Wa kadzalika dzakarahu fi qoulihi wa takhadallahu Ibrahim khalila. Dan seperti juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 125, wa takhadallahu Ibrahim khalila, bahwa sebab nuzul atau asbabun nuzul dari surat ini dikatakan di sini adalah karena maksud Allah itu karena Ibrahim ingin dijadikan kesayangan oleh Allah. Padahal falaisa dzalika min asbabin nuzulil Qur'ani kama la yakhfa. Seperti yang sudah diketahui, sebab nuzulnya bahwa hal tersebut sedikit pun tidak termasuk dalam kategori sababun nuzul, namun termasuk dalam kategori berita pada masa lalu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.